masakan pelayan Park. Terpaksa Tan bersembunyi di kolong meja saat ibunya memanggil Ansang untuk mengambilkan minuman di gudang anggur. Oh, 창고 가서. Berbekal senter dari HP-nya, Ansang masuk ke gudang dan tiba-tiba ia sangat terkejut karena halaman yang biasanya gelap tiba-tiba terang benderang. Sepertinya Kim Tan sengaja menyalakan lampu agar Ansang tidak kesusahan. Berpindah pada Tuan Yon yang sedang memikirkan kandasnya hubungannya dengan Ibu Rahel karena wanita itu lebih memilih menikah dengan Tuan Choi. Saat itu Kim Won mengajaknya bergabung untuk minum bersama. Tak disangka Tuan Choi dan Esther Lee juga berada di klub yang sama hingga menyapa keduanya. 미국 출장이 좀 길었습니다. 그래요, 그것 때문에 우리 호텔 Perbincangan mereka pun terasa canggung, apalagi saat Tuan Choi menyindir Tuan Yon yang hanya seorang sekretaris tapi terlalu banyak omong. Tuan Yon lalu berpamitan karena ia harus menelpon atasannya. Di waktu yang bersamaan, Esther Lee juga izin ke toilet karena ia merasa perbincangan itu tak ada artinya. Meski harus berbagi waktu antara sekolah dan bekerja, namun Ansang tergolong anak yang cerdas. Siang itu Ansang tak menyangka jika Kim Tan datang ke sekolahnya untuk meminta nomor HP-nya. 윤찬영 한국 번호 좀 알려줘. Ansang lagi-lagi mengabaikan Kim Tan karena ia harus bekerja. Tan mengikuti Ansang hingga ke kafe dan berhasil mendapatkan nomor HP-nya. Karena memiliki dua orang putra, Ketua Kim sangat berhati-hati dalam mendidik dan mengawasi mereka selama 24 jam. Seringkali Ketua mengirim beberapa mata-mata untuk mengawasi kehidupan Kim Won dan Kim Tan. Saat itu seorang pria membawa beberapa foto yang memperlihatkan kebersamaan Won dengan kekasihnya. Begitu juga dengan Tan yang hari itu mendatangi Ansang di sekolah. Bahkan gadis itu diketahui pernah menginap dengan Tan saat berada di Amerika. Di kamarnya, pelayan Park sangat bersedih ketika melihat sebuah angket dari sekolah yang tertulis jika Ansang hanya ingin bekerja setelah lulus SMA. Ia seolah merasa bersalah karena Ansang bahkan tak terpikir untuk melanjutkan kuliah karena alasan ekonomi. Suatu hari Tan terpergok oleh Ansang ketika akan keluar dari rumahnya. Saat itu Tan beralasan jika ia sedang jogging di komplek dekat rumah. 어느 집인데? 왜? Kembalinya Tan ke Korea akhirnya terdengar oleh teman-temannya di SMA Jegu, termasuk Rahel sebagai tunangannya. Rahel sempat kecewa karena ia mendengar kabar itu bukan dari mulut Tan sendiri. Tak diduga, Ketua Kim berbaik hati memberikan beasiswa pada Ansang, mengingat jasa pelayan Park yang sudah mengabdi pada keluarganya. Ketua rupanya ingin Ansang masuk ke SMA Jegu. 우리 제국고로 전화시키면 어떠신가? 회장님, Pelayan Park tentu saja langsung setuju karena SMA tersebut sangat favorit dan Ansang bisa mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi. Ketua Kim bahkan berbicara empat mata dengan Ansang. Sepertinya ia ada niatan terselubung karena ingin menyekolahkan Ansang ke SMA Jegu. 에 나아갈 동안 자네는 자네가 정한 분수에 Malam itu Ansang mencari seragam sekolah ke sebuah toko, namun ia belum mampu untuk membelinya. Ansang justru berpapasan dengan Rahel dan Yongdo yang baru saja selesai makan malam dengan keluarganya. Melihat Ansang untuk kedua kalinya membuat Rahel kesal. Ia merasa terancam karena Tan juga ada di Korea, sehingga bisa saja hubungannya dengan Ansang kembali terjalin. 미쳤어? 비행기 안에서 기억 안 나. Yongdo merasa jika ia ada di pihak yang sama dengan Ansang. Ia menghampiri Ansang untuk menanyakan apakah benar Ansang memiliki hubungan dengan Kim Tan. 김탄이랑 무슨 관계야? 아무 관계 없. Keesokan harinya Ansang menemui Chanyong di sebuah taman. Ansang berkata jika ia akan segera pindah ke sekolah yang sama dengan Chanyong. Betapa terkejutnya Chanyong mendengar hal itu, apalagi Ansang mendapatkannya dari sponsor seseorang. Karena SMA Jegu hanya berisi siswa dari kalangan elit dan terkesan arogan. 물론 더 넓은 세계인 건 부정못. Malam harinya Ansang melihat jimat penangkap mimpinya tergelantung di lantai kamar atas majikannya. Akhirnya Kim Tan mengaku jika ia adalah putra kedua grup Jegu. Ansang tak bisa berkata-kata karena ia bingung harus merasa bahagia atau bersedih. 알고 있었어? Hari pertama Ansang bersekolah di SMA Jegu akhirnya tiba juga. Dari ibunya, Tan baru tahu jika Ansang juga bersekolah di sana. 제국고로 전학을 온단 말이야? Meskipun belum berseragam, Ansang memantapkan hati dan langkahnya menuju ke gerbang SMA Jegu. Tak ada pembicaraan siswa di sana selain membahas harga saham dan barang-barang branded yang mereka miliki.
Bona yang sudah mengenal Ansang bertanya apakah yang sedang dilakukan gadis itu di sekolahnya. Pada akhirnya mereka tahu jika Ansang adalah murid pindahan. 계속 믿을 수가 없다. Perhatian siswa saat itu teralihkan karena ada satu siswa baru yang tak lain adalah Kim Tan. Kembalinya Tan ke SMA Jaeguk setelah SMP tak begitu diterima oleh Yongdo. 당장은 어떻게 하래? 인사만 하자. Chan Young lalu membawa Ansang ke taman sekolah di saat Tan dan Yongdo sedang menyapa dengan kalimat sindiran. Rahel menduga Tan sengaja pindah karena Ansang juga bersekolah di sana. 너랑 관련 있어? 관련이 아주 없진 않지. Ia memberikan sedikit bocoran mengenai aturan di SMA Jaeguk dan tingkatan kasta di antara para siswa. Ia juga meminta maaf karena sebelumnya tak memberitahu Ansang tentang asal-usul keluarga Kim Tan. 누구 그룹 아들이라는 거 말 안 했어? Kepada teman-temannya Tan berkata jika Ansang adalah orang kaya baru sehingga bisa bersekolah di sana. Ia berpesan agar Ansang selalu ada di dekatnya sehingga tak ada yang meremehkannya. 평범하고 무난하게 하라고. 졸부가 무난한 거야? Sempatan menegur Yongdo yang mulai mendekati Ansang dengan caranya yang sangat kuno. Tapi bagi Ansang, berada di dekat Tan terlalu beresiko karena banyak orang yang membenci, terutama Rahel. 내가 되도록 마주치지 말아야 할 사람은 최영도가 아니라. Melihat Ansang pulang dengan cemberut membuat ibunya penasaran bagaimanakah hari pertamanya bersekolah. Namun Ansang saat itu justru menangis karena ia merasa terbebani dengan semua yang ada di sekolah SMA Jaeguk. Ia meminta ibunya meninggalkan rumah ketua Kim dan mencari pekerjaan yang lain. Ibunya berkata jika saat ini tak ada pilihan yang lebih baik. 나는 나 이렇게 받아주는데도 없어. Hari kedua sekolah, Tan semakin muak dengan sikap Yongdo yang selalu mengganggu Ansang ketika berada di kantin. Sepertinya Yongdo sengaja menyulut amarah Tan. Ia menyuruh Tan segera pindah ke lain sekolah jika tak ingin rahasianya sebagai anak hasil perselingkuhan ia bongkar. 난 말이 나오기 전에 떠날. Siang itu Yongdo memergoki Ansang bekerja paruh waktu sebagai pengantar makanan. Dari situlah ia baru tahu jika Ansang berasal dari keluarga biasa. Ia lalu menyimpan nomor telepon Ansang berdalih untuk memesan makanan. 네 뒤에. Tak hanya di sekolah, di rumah Tan juga harus menghadapi kebencian Kim Won yang belum juga kembali dari hotel. Ketua Kim meminta waktu kepada Tan untuk mencari Kim Won dan mengajaknya pulang. 찾아와야지. Di sekolah, di rumah Tan juga harus menghadapi kebencian Kim Won yang belum juga kembali dari hotel. Ketua Kim meminta waktu kepada Tan untuk mencari Kim Won dan mengajaknya pulang. 찾아와야지. Keesokan harinya di hotel, Kim Won ternyata sedang tak enak badan. Hyun Jo pun merawatnya seharian dan membuatkannya makanan. Alih-alih mencari Kim Won, ternyata ketua justru mengajak Tan ke perusahaan Jaeguk. Won datang dengan terburu-buru dan tak menyangka jika undangan rapat dari ayahnya ternyata dihadiri oleh Kim Tan. Di depan anggota direksi dan Kim Won, ketua Kim memperkenalkan Tan sebagai putra keduanya. Ketampanan Kim Tan membuat seseorang terkesima dan memujinya sangatlah mirip dengan ketua. Sadar Kim Won semakin membencinya, Tan berkata agar ia mengabaikan pertemuan tersebut dan tak menganggap Tan sebagai ancaman jabatannya. 도잉을 어떻게? Setibanya di rumah, Nyonya Han mencecar Tan dengan berbagai pertanyaan. Ia sangat bersemangat karena keberadaan Tan mulai dikenal oleh grup Jaeguk. Ia pun berharap jika Tan suatu saat bisa menggantikan posisi Kim Won yang berhati dingin. 어디 앉았어? Melihat perjuangan Ansang yang harus bekerja dan bersekolah membuat Kim Tan merasa terenyuh. Ia mulai memikirkan cara untuk membantunya. Beberapa hari bersekolah, barulah Ansang diberitahu yayasan jika SMA Jaeguk hanya menggratiskan biaya sekolah, sehingga biaya seragam dan ekstrakurikuler harus Ansang bayar. Saat itu Ansang melihat pengumuman jika bagian penyiaran sekolah sedang membutuhkan seorang produser dengan menjanjikan beasiswa. Keberadaan Ansang di sekolah Jaeguk benar-benar meresahkan bagi Rahel. Ia lalu mengancam Ansang agar menjauhi Kim Tan demi menghindari temannya bergosip. 같이 가줄까? Ia tak ingin Ansang merusak reputasinya sebagai pasangan ideal Kim Tan yang berasal dari konglomerat sejak lahir. Setelah pulang bekerja sebagai pelayan kafe, ia sangat kelelahan hingga ketiduran di sebuah kedai minuman, yang mana tempat tersebut juga sering didatangi oleh Yongdo. 너는 왜 맨날 이런 데서 자냐? Rupanya Tan juga mengawasi Ansang. Ia meminta Yongdo agar keduanya segera pulang karena sering terjadi rahasia pelajar. 나쁜 짓은 니네 동네가 돼. Kim Tan mengingatkan Ansang agar ia tak terlalu dekat dengan Yongdo karena tabiatnya yang kurang baik.
Pulang di waktu yang bersamaan, Nyonya Han mengenalkan Ensang pada Kim Tan. Ia mengira jika keduanya belum saling mengenal. 내 아들이야, 김탄. Saat itu, Nyonya Han meminta bantuan pada Ensang untuk mengawasi Kim Tan selama ia di sekolah. Betapa bahagianya Ensang saat mengetahui baju seragam tergantung di kamarnya. Rupanya ibunya menggunakan uang tabungan untuk membeli seragam tersebut. 당당하게 그냥 둬도 돼. Di lain tempat, Rahel memprotes niatan ibunya yang akan mengadakan foto keluarga bersama Tuan Choi. Dengan tegas, Rahel menolak. Ia pun pergi meninggalkan ibunya yang sedang memilih busana di sebuah butik. 난 안 갈 거니까